Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tema khutbah pada siang hari ini adalah muhasabatun nafs, menghisap-hisap, menghitung-hitung diri kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tepat hari ini tanggal 31 Desember 2021, akhir tahun 2021, dan esok hari insyaallah mudah-mudahan Allah berikan usia kepada kita menginjak tahun baru 2022. Memang hari ini tidak spesial. Bagi sebagian memang hari ini adalah hari yang sangat monumental, bahkan ada orang yang sudah merencanakan untuk membuat pesta, berpoya-poya, melakukan hal-hal yang bahkan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bagi kita seorang muslim, selayaknya bagi kita untuk menjadikan setiap pergantian waktu, apakah itu tahun, bulan, hari, jam, bahkan detik,
harus menjadi momen bagi kita untuk bermuhasabah, menghitung-hitung diri. Apakah kita setahun yang lalu, dalam konteks 1 tahun pergantian tahun, kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah yang baik, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita memperhatikan pergantian waktu sebagai pengingat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Ad-Dahr, An-Dahr, aku adalah sang waktu. Dan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Misalnya dalam surat Al-Asr wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih punya umur, kesempatan, usia, kita tidak tahu. Tadi kita mendengar saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sudah mulai meninggalkan kita, sudah wafat, sudah sampai kepada ajalnya. Kita alhamdulillah masih diberikan nafas. Nafas ini adalah hayat, ini adalah kehidupan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu menggunakannya di jalan Allah, menggunakan nikmat ini untuk takwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan takwa, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa ternyata tidaklah mudah. Menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu tidaklah mudah. Kita punya nafsu dalam diri kita. Kita ada syaitan yang selalu menggoda. Nafsu, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Nafsu selalu mendorong kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan-dorongan itu sangat kuat kalau kita tidak bisa menghadangnya. Setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Karena engkau sudah mengutukku, maka aku sungguh akan menggoda manusia, memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datang dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Intinya dari seluruh penjuru kita itu sedang dihantam, sedang diserang oleh syaitan. Karena itu maka kita harus selalu waspada. Kita itu punya musuh yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata, dikatakan dalam Al-Quran 4 kali. Karena itu kata Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Terkait dengan syaitan, terkait dengan nafsu yang selalu mengajak kita kepada maksiat, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah, ada 2 maksiat yang harus kita selalu waspada. Yang pertama maksiat lahir, yang kedua maksiat batin. Maksiat lahir itu adalah maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh mulut kita, oleh mata kita, telinga kita, tangan kita, dan seluruhnya. Mulut memakan, meminum yang haram, mengata-ngatai yang tidak baik, berkata yang tidak benar, menggunjing,
ghibah, namimah, bahkan fitnah. Mata juga sama melihat sesuatu yang tidak baik, bahkan cenderung mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tangan melakukan hal yang tidak baik, bahkan tangan pun sekarang sudah bisa berbicara. Tangan berbicara dengan mengetik di handphone dan seterusnya. Sungguh ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Kita kadang merasa bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang sudah aman dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan sholat-sholat kita. Padahal bisa jadi sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada penyakit yang kedua, yaitu penyakit batin. Imam Al-Ghazali mengatakan ada penyakit batin yang harus kita waspadai. 3 penyakit batin yang utama adalah: pertama adalah hasad, iri, dengki kepada orang lain. Suka melihat orang susah melihat orang senang. Kemudian riya, perbuatan kita ingin dilihat orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ujub, bangga diri, merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ibadah-ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu merasa aman. Yang jelas sholat kita itu lebih banyak lalainya, goflahnya, tidak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Justru neraka wailah bagi orang-orang yang salatnya itu sahun, yang lalai, yang ghaflah pada salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Inna salata li dzikri, sesungguhnya salat itu untuk mengingatku. Dan patokan bahwa salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah bahwa salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjadi perbuatan yang keji dan munkar. Kalau salat kita belum bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, bisa jadi salat kita itu belum makbul, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan zakat, belum tentu zakat kita diterima. Belum tentu zakat kita diterima kalau zakat kita belum bisa menyucikan diri kita. Sedekah kita belum tentu diterima kalau sedekah kita karena riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Kurban kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kurban itu belum bisa menghilangkan sifat-sifat kebinatangan kita. Dan seterusnya. Karena itu maka janganlah merasa tenang, janganlah merasa kita nyaman dengan ibadah-ibadah kita. Mungkin kita sudah banyak melakukan ketaatan, tapi belum tentu, karena bisa jadi ada penyakit batin di situ, penyakit yang menggerogoti amal-amal kita. Hasad misalnya, hasad itu bisa memakan amal kita, menghilangkan amal kita, seperti neraka memakan kayu bakar. Iyyakumul hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hati-hati dengan segala ini, bahwa amal ibadah kita harus mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada amal soleh, kepada kebaikan sosial. Jangan sampai kita merasa taat padahal kita masih buruk, akhlak kita masih buruk kepada orang lain. Hati-hati dengan prasangka buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk.
karena prasangka buruk, suudzon itu dekat kepada dosa. La tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sampai engkau mencari kesalahan-kesalahan orang lain, menggunjing orang lain. Apakah dirinya paling tahu, lebih tahu penyakit orang, hati orang, padahal kepada dirinya sendiri pun tidak tahu? Apakah bisa kita itu menilai kedudukan seseorang di sisi Allah, padahal diri kita pun tidak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kita menilai orang lain? Jangan sampai dalil itu menjadi tameng bagi kita untuk menilai orang lain. Dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, kita merasa benar sendiri, kita merasa punya dalil, padahal mungkin orang lain pun punya dalil. Merasa dalilnya sahih, padahal mungkin orang lain pun dalilnya sahih. Karena penilaian sahih atau tidak itu bisa relatif. Menurut satu orang ini sahih, menurut yang lain belum tentu sahih. Jangan merasa bahwa tafsir kita paling benar, karena tafsir itu sendiri adalah pemahaman pribadi, pemahaman seseorang yang belum tentu tafsir itu benar, dan seterusnya. Jangan sampai kita menilai, menyalahkan, menghina, menggunjing orang lain karena beda mazhab, karena beda keyakinan, karena beda partai politik, karena beda ormas dan sebagainya. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan menghardik orang lain, bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu marilah kita sama-sama renungkan muhasabatun nafsi, masuk ke dalam diri. Bisa jadi nasihat orang lain tidak masuk kepada diri kita. Karena itu maka dengarkanlah hati nurani kita sendiri. Dengarkan hati nurani kita. Mari kita sama-sama bermujahadah, berusaha sekuat tenaga untuk beribadah yang baik dan benar, lahir dan batinnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan segala tipu daya syaitan. Talbis iblis itu sangat halus sekali. Sangat halus iblis bisa membuat 99 kebaikan dengan satu tipu daya. Merasa dalam satu hal dia tergelincirkan oleh syaitan yang terkutuk. Tipu daya setan sangat halus sekali. Karena itu mari kita sama-sama terus memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu